Pernah ngerasa nggak sih, kayaknya hidup tuh cuma kerja buat bayar tagihan aja? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah buku yang bisa mengubah cara pandang kita. Your Money or Your Life, buat nemuin peta jalan baru soal hubungan kita sama uang. Buku ini dibuka dengan kalimat yang jujur aja, nusuk banget. Kita tidak sedang mencari nafkah, kita sedang menuju kematian. Eits, tenang dulu. Ini bukan soal kematian harfiah kok. Ini lebih ke soal gimana kita, pelan-pelan, menukar potongan-potongan hidup kita yang berharga, kayak kesehatan, waktu sama keluarga, kebahagiaan, cuma demi pekerjaan. Anda pasti relate banget kan sama rutinitas ini? Bangun pagi, berangkat kerja, pulang, udah capek, terus tidur. Besoknya, ulangi lagi. Kita maksain senyum ke atasan, buru-buru pulang buat keluarga, sampai rumah udah tepar. Kita terus-terusan bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa, kan lagi cari nafkah. Tapi, apa iya ini namanya hidup? Coba deh perhatiin, kalau kita kenalan sama orang baru, pertanyaan pertama yang sering muncul apa coba? Pasti kerja di mana? Atau kerjanya apa? Nah, inilah yang disebut jobisme. Semacam hierarki sosial yang nggak kelihatan, di mana kita tanpa sadar menilai diri kita dan orang lain dari jabatan dan gajinya, bukan dari siapa mereka sebenarnya. Terus, apa sih yang bikin kita kejebak di siklus ini terus-terusan? Jawabannya adalah sebuah jebakan pikiran yang kuat banget, namanya jebakan lebih. Dari kecil kita diajarin kalau lebih banyak uang, lebih banyak barang, itu otomatis berarti lebih bahagia. Tapi beneran gitu? Mitos lebih banyak ini harganya mahal loh. Coba deh lihat angka ini. 3,7 triliun dolar. Itu jumlah utang konsumen di Amerika Serikat di akhir tahun 2017. Utang inilah yang jadi rantai kita, yang maksa kita buat terus kerja, buat bayar semua barang yang kita kira bakal bikin kita bahagia. Dan yang paling ironis apa coba? Semua pengorbanan itu bahkan nggak bikin kita puas. Data nunjukin kurang dari setengah orang merasa puas sama pekerjaan mereka. Coba bayangin, mayoritas dari kita ngehabisin sebagian besar hidup buat ngelakuin sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka. Nah, di sini nih letak paradoksnya yang aneh banget. Penulis buku ini nemuin sebuah pola unik di seminar-seminar mereka. Gak peduli gajinya berapa, mau kecil, mau gede, hampir semua peserta bilang mereka butuh sekitar 50% lebih banyak uang buat bisa benar-benar bahagia. Aneh kan? Jadinya, ini tuh persis kayak lari di atas treadmill finansial. Kita terus lari, makin kenceng, ngejar kebahagiaan. Tapi garis finishnya juga ikutan lari. Nggak pernah kekejar. Makin banyak yang kita punya, makin banyak juga yang kita pengen. Nggak pernah sampai. Oke, jadi gimana caranya kita turun dari treadmill gila ini? Nah, buku ini nawarin jalan keluar yang radikal banget. Gimana kalau masalahnya bukan di jumlah uang kita, tapi di cara kita ngelihat uang itu sendiri? Ini ide inti yang bisa mengubah semuanya. Mari kita lihat definisi uang yang baru ini. Intinya gini deh, lupain dulu uang itu kertas atau angka di rekening. Anggap aja uang itu energi kehidupan kamu. Setiap rupiah yang kamu dapat, itu adalah perwujudan dari menit-menit dan jam-jam berharga dari hidup kamu yang nggak akan pernah bisa balik lagi. Cara pandang baru ini langsung mengubah segalanya. Serius, sekarang tiap kali mau beli sesuatu, coba deh tanya ke diri sendiri. Ini sepadan nggak sama energi hidup gue? Secangkir kopi seharga Rp50.000 itu bukan lagi sekedar kopi. Itu mungkin setengah jam dari hidup kamu. Apakah pertukaran itu sepadan? Begitu kita mulai ngelihat uang sebagai energi kehidupan, sebuah peta jalan baru yang lebih bermakna langsung kebuka di depan mata. Peta ini bakal nuntun kita ke kebebasan yang sejati, dan peta ini dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, kita butuh kecerdasan finansial. Simpelnya, kita harus sadar betul uang kita lari kemana aja. Terus, ada integritas finansial. Ini soal mastiin pengeluaran kita itu sejalan sama hal-hal yang beneran penting buat kita. Dan puncaknya, kemerdekaan finansial. Titik di mana kita bebas memilih karena kita nggak lagi kerja cuma buat ngejar uang. Jadi fokus kita geser total nih. Kita berhenti ngejar standar hidup yang diukur dari seberapa banyak barang yang kita punya. Kita mulai fokus ke kualitas hidup, seberapa dalam kepuasan dan makna yang kita rasain setiap harinya. Tapi pertanyaannya, gimana kita tahu kapan cukup itu cukup? Nah, disinilah alat paling keren dari buku ini muncul, namanya kurva kepuasan. Ini cara yang jenius buat memetakan hubungan antara pengeluaran dan kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Gini cara kerjanya. Di awal, pas kita keluarin uang buat kebutuhan dasar, makanan, tempat tinggal, dan sedikit kenyamanan, kebahagiaan kita beneran naik kok. Ini adalah bagian kurva yang menanjak. Masuk akal kan? Lalu, kita akan sampai di puncaknya. Sebuah titik yang disebut cukup.
Ini tuh sweet spotnya, di mana kita punya semua yang kita butuhin dan kita inginkan buat hidup bahagia, tapi nggak ada kelebihan barang yang malah jadi beban. Anehnya, setelah puncak cukup ini dilewati, kurvanya malah mulai turun. Setiap pengeluaran tambahan justru ngurangin kebahagiaan kita. Kenapa? Ya karena rumah yang kegedean butuh perawatan ekstra, mobil mewah butuh perbaikan mahal, lebih banyak justru jadi beban dan kekacauan. Oke, jadi apa aja inti yang bisa kita bawa pulang? Pertama, coba deh mulai lihat uang sebagai energi kehidupan Anda. Kedua, lawan mitos kalau lebih banyak itu pasti lebih baik. Ketiga, coba cari di mana titik cukup versi Anda sendiri, bukan ngejar tumpukan harta tanpa akhir. Dan ingat, bebas itu bukan soal punya segalanya, tapi soal punya pilihan atas hidup Anda. Semua obrolan ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang sebenarnya sama sekali bukan soal uang, tapi soal hidup Anda. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Kalau Anda nggak perlu lagi kerja demi uang, hidup Anda mau Anda apain?